Sebebas-bebasnya dirimu berkarya, tetap akan diingat oleh para pengikutmu. Halo Hardax, kembali lagi bersama saya Haruna Zuka di segmen Celoteh Haru. Kali ini saya akan berceloteh tentang tentu saja kontemporer fenomenon lagi ya. Bahwa ya sadarilah bahwa kita itu diikuti gitu. Bahwa ya karena kita ada seorang kreator kan pembuat ya kan, create. Berarti Anda itu adalah orang-orang yang bisa membuat suatu hal yang ada di ide Anda tuh menjadi nyata. Berarti Anda itu orang hebat, karena belum tentu orang-orang itu bisa meng-create sesuatu. Karena kebanyakan hanya sebatas di idenya saja gitu. Hanya ide udah lepas. Nah, sedangkan Anda sebagai mengklaim sebagai kreator, berarti kan Anda memikirkan atau membuat sesuatu gitu. Nah, jadinya sebetulnya tidak ada hal yang memang kewajiban apa gimana, tidak ada. Cuman ya tadi dari awal, kutipan awal, bahwasanya sebebas-bebasnya dirimu berkarya, kamu akan diingat oleh pengikutmu. Maksudnya apa? Ya karena saya melihat para kawan-kawan saya, kolega saya, mahasiswa saya, senior saya, idola saya gitu. Siapapun, apapun dan apapun yang mereka lakukan, mereka diikuti oleh pengikutnya gitu. Termasuk saya pun merasa diikuti karena memang mereka mengikuti apa yang saya buat, saya katakan, dan terutama perilaku saya gitu. Nah, itu yang seringkali mungkin kawan-kawan, terutama ya kolega saya gitu, terutama umum yang lain lupa gitu bahwasanya dirinya itu diikuti oleh orang lain gitu. Nah, saya harap mereka itu menyadari bahwasanya mereka tuh diikuti. Apapun yang mereka lihat, ya pengikutnya lihat terhadap yang diikutinya, yaitu influencernya, itu akan mereka lihat, diingat, bahkan mereka ikutin malah gitu. Nah, disitulah ya mereka, ya kita harus sadari gitu bahwasanya perilakumu itu menentukan seberapa Anda itu pantas diikuti gitu. Ketika Anda live streamingnya gaming terus, ya berarti Anda akan diikuti oleh kolega-kolega, kawan-kawan yang suka main game. Dan penonton atau viewer atau pengikut yang sama-sama suka main game, ya kan? Itu kan hal yang lumrah karena memang same interest itu, kesamaan minat itu kan hal yang apa ya disebutnya, mudah atau salah satu faktor yang mudah untuk diikuti oleh semua orang gitu, karena sama-sama apa minatnya, jadinya orang-orang berkumpul di sana gitu. Dan Anda itu adalah influencernya, Anda itu adalah pengaruhnya, seorang pengaruh gitu, influencer gitu, seorang yang punya pengaruh apa terhadap para pengikutmu gitu. Ketika Anda menggambar, live streaming gambar, ya Anda juga akan diikuti oleh orang-orang yang demennya juga gambar Anda, bahkan sesama penggambar, sesama ilustrator gitu. Ketika Anda pemusik, musisi, ya Anda akan diikuti oleh orang yang senang musik dan kolegamu yang sesama musisi gitu. Dan mungkin saya juga sama, saya akan diikuti oleh orang-orang yang menyukai pembahasan saya, kajian saya, dan bahasan saya. Dan bakal punya teman-teman yang mungkin sesama orang yang sering diskusi kan, mungkin gitu. Itu kan same interest dan itu lumrah kan. Nah, itu yang sudah menjadi hak, seperti hukum alam ini tuh, ya Anda juga harus pahami juga bahwasanya ketika Anda itu masih mending gitu. Ketika Anda tuh
cenderung berkarya, ketika Anda punya skill gambar, skill nyanyi, gaming, kajian, ngajar, apalagi ya olahraga gitu. Pokoknya skill-skill Anda yang Anda kuasai itu lebih nikmat kan. Anda itu diingat sebagai orang yang jago di bidangnya gitu. Orang yang paham di bidangnya, orang yang nyaman, nikmat dan ulet di bidangnya gitu. Tapi apakah Anda berpikir ketika Anda itu karena memang Anda seorang kreator yang memang cenderung lebih diikuti orang atas awalnya karya-karyanya kan. Kreator apa dulu? Kalau konten kreator ya berarti kan kreator mengkreasikan kontennya. Tapi ketika Anda kreatornya pengeluh, apakah Anda mengcreate keluhan itu? Apakah itu sebagai konten atau sebagai apa gitu? Apakah emang itu yang akan Anda sampaikan, yang mana emang rencana Anda itu untuk diikuti oleh para pengikutmu gitu? Dan apakah ya karena tadi launya adalah akan diikuti oleh orang-orang yang sama sukanya dan kolega-kolega yang mirip sesama interestnya? Apakah Anda juga akan mendapatkan kolega yang sesama pengeluh juga gitu? Kan jadinya makin udah mah kita mengeluh itu kan sedang adanya capek dalam menghadapi hidup gitu. Makanya bahas begini tuh bukannya tidak ada sama sekali ada kata larangan, ya kan? Tapi sadarilah Anda itu akan diikuti. Barangkali keluhan-keluhanmu itu memang harus dialihkan ke tempat dan waktu yang tepat gitu. Tepat tempat, tepat waktu gitu. Waktunya tepat, tempatnya tepat gitu. Barangkali ya gimana ya, karena sesuai ya, kalau memang kitanya mencari viewer dan memang cenderung ya diikutinya kreasinya, kreatornya, kan berarti kita tuh mereka tuh cuman peduli terhadap kreasinya gitu, apa yang dibuatnya. Keluhan mah belum tentu gitu. Bahkan cenderung ketika ini mah yang lebih jahat lagi tuh ketika fans kamu tuh ketika si ini mah kok jadi ngeluh melung, malah jarang ngonten gitu, jarang bikin gambar, jarang bikin kreasinya, cuma bisa ngeluh, udahlah. Dan masih akan lebih baik kalau dia perbandingan gitu, lebih baik ditinggalin. Tapi kalau emang dijahatin, udahlah ini mah report massal dan ngajak orang, wah ini mah udah kreatornya sudah tidak relevan atau tidak baik lagi, cuman ngasih energi negatif mulu gitu. Karena belum tentu mereka memahamimu juga gitu. Nah, sadarilah bahwasanya mereka tuh mengikuti apa yang memang mereka sukai gitu. Dan ketika mereka, kalau memang para pengikutmu senang dan doyannya memang mengeluh, dan anak ketika keluhan mungkin sama. Nah itu mungkin sama. Karena apa, kan dalilnya adalah burung-burung itu akan bertengger dengan burung yang sama kan gitu, yang kayak tadi. Ya barangkali sesama kreator yang mengeluh, teman-temannya mengeluh juga, pengikutnya mengeluh. Jadi ya udah, kalau satu frekuensi kan itu jadinya normal. Karena normalitas kan ketika semuanya hampir semuanya sama, ya berarti mayoritasnya begitu, berarti emang udah ada kecocokan, mungkin same interest gitu. Tapi kan barangkali Anda kan tidak, ya kalau tidak berniat memang ingin diingat sebagai kreator pengeluh, ya berarti mohon alihkan gitu. Bahwasanya Anda sampaikan ketika memang Anda benar-benar urgent gitu. Tapi ketika ini bukan urgent dan emergency, dan emang tiap hari malah cenderung membandingkan diri Anda dengan orang lain, mengeluh sana sini, saya tidak bisa collab sama ini, saya malah pokoknya selalu saja. Tapi orang-orang tuh kan ketika saya terutama, umumnya yang lain juga, terutama pengikut Anda, pasti memahami Anda itu lagi sedang down, sedang turun. Saya pun paham, personally saya paham.
para pengikutmu juga akan paham. Tapi seberapa toleransikah mereka itu pun harus dipertimbangkan. Tapi kan karena lagi pusing, mana barangkali belum mampu untuk, gak kepikiran untuk mempertimbangkan ini kan gitu. Bahwasanya aduh, ketika saya bilang begini apakah orang-orang bakal gimana, bakal. Tapi ketika ya tadi kembali lagi saya tegaskan, ketika memang Anda tidak bermasalah, atau maksudnya Anda siap untuk menerima konsekuensi bahwasanya Anda akan ditinggalkan, Anda akan diikuti dan dikelilingi oleh orang-orang yang sama dengan Anda, dengan tadi launya adalah the same feather flocking together gitu. The bird same feather is flocking together. Saya lupa apa sih. Sorry. Pokoknya burung yang burunya sama itu akan bertengger di dahan yang sama atau ranting yang sama gitu. Nah, saya melihat ini tuh lebih ke mengingatkan kayak aduh. Tapi ketika saya mengingatkan ini saya disebut sotoy. Gila itu. Sedih juga gitu ketika bro, kalau ada apa mending dengan cara lain gitu. Wah, Prof mah akan ngerti. Ya emang kayak saya nggak ngerti. Yang saya ngerti adalah Anda sedang ada masalah, dan penonton pengikut Anda juga sedang mengerti Anda itu seperti itu, sedang down-downnya gitu. Tapi ditanya valid, perasaan Anda, keluhan Anda, sakit hati Anda tuh valid. Tapi seberapakah Anda pahami gitu bahwa toleransi pengikut Anda tuh kuat gitu. Itu sih yang saya takutkan. Dan ketika Anda tidak menyadari itu dan mulai menyadari kok saya makin ditinggalkan ya, kok saya makin jarang ada yang nonton ya ketika comeback, ya karena mungkin sudah titik toleransi sudah habis bagi para pengikutmu gitu. Pengikutmu akan cenderung loyal padamu, tapi kolegamu belum tentu, karena memang kolegamu juga sesama kreator yang punya masalah tersendiri juga gitu, yang mana punya keluhan juga gitu. Tapi yang mereka mah dealing with problemnya tuh mampu. Mungkin kamu tidak semampu itu, dan emang itu wajar sih, bisa jadi wajar. Makanya kalau memang sudah tidak bisa dilakukan lagi, tidak bisa ditahan lagi, barangkali memang harus istirahat, benar-benar harus istirahat. Sebagaimana contohnya adalah ketika Anda memegang gelas yang berisi air terlalu lama, Anda akan kram bahkan mati rasa. Ya sebagaimana sama halnya dengan stres gitu. Anda stres dan Anda terlalu khawatir dengan kehidupan Anda, karya Anda, jadinya Anda lelah, bahkan cenderung menyakiti diri Anda ya, bahkan sampai Anda pun tidak makin turun gitu. Makanya hati-hati dengan pikiran Anda gitu. Ya, jadi semoga ketika Anda merasa aduh capek nggak apa-apa untuk sesekali dan sebagainya mah ya is okay. Tapi ketika frekuensinya benar-benar keseringan, yang ditandai oleh ketika Anda seringkali membandingkan diri Anda dengan orang lain, ketika Anda sudah tidak percaya diri, sedang tidak percaya diri dengan diri Anda sendiri, dan cenderung terlalu meluapkan ya tadi privasi, keluhan bahkan privasi Anda gitu. Ya kan keluhan pasti kan dari masalah pribadi kan ya, privasi itu, dan Anda keluarkan, dan belum tentu itu tuh aman bagi Anda, karena memang lagi nggak bisa memikirkan yang baik gitu, karena ya itu lumrah. Makanya mungkin Anda harus istirahat, lepaskan gadget Anda lakukan digital detox gitu ya, dan Anda istirahat, sosmednya hiatuslah, Anda istirahatlah, dan ya semoga Anda sehat selalu, dan semoga Anda bisa kembali lagi ke sebagaimana Anda semangat dulu gitu. Anda tuh hebat tapi sedang bermasalah, dan is okay, emang semua orang sedang masalah, sedang kecapean, tapi yuk kita belajar ya kelola gitu. Karena
ya kalau mau disebut mah kejam gitu. Di luar mah emang ya gak peduli kamu kayak gitu teh gitu. Di luar mah bahkan pengikutmu juga wah sedihnya begitu faktanya. Cuman ya saya nggak mau bilang gitu tadinya karena emang ya gimana gitu ya. Semoga kamu sehat selalu dan ya tetap berkarya dan istirahatlah kalau memang lagi tidak bisa berkarya, bahkan tidak bisa menerima saran apapun dari orang lain. Oke, selamat beristirahat kawan. Thanks. Harodaks, jika kamu menyukai video ini, silakan klik like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sebarkan ke media sosialmu. Tetap semangat berkarya dan nyatakan halomu. Terima kasih.